Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Saya Desi Surati pada kesempatan hari ini ingin membuat video tugas belajar luar kelas pada hari ke-8, di mana saya ingin menjawab pertanyaan tentang tema tugas dan tanggung jawab motivator. Dan ini pertanyaannya. A. Jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba IO. 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan yang harus dicapai oleh motivator ada 4. 1. Suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. 2. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajar. 3. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. 4. Lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkat dari sebelumnya. 2. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba IO? Cara motivator mencapai target itu ada 8. Pertama, motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. 2. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. 3. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. 4. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. 5. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba IO. 6. Motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba IO. 7. Motivator harus mengevaluasi afeksi murid. 8. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan oleh motivator lainnya. 3. Apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba IO? Kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator itu ada 8. 1. Pada saat tidak mengajar atau tugas di luar kelas, motivator mau bertanya dan berdiskusi dengan motivator lainnya bila ada hal yang harus diketahui. 2. Motivator mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. 3. Motivator mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan oleh murid. 4. Untuk menghibur murid, perlu kemampuan berdialog, bernyanyi, berdongeng, bercerita, dan lain-lain. 5. Mempelajari kembali konsep dasar variation skill. 6. Mempelajari kembali konsep dasar Bimba IO. 7. Mempelajari kembali kurikulum Bimba IO. 8. Melaporkan segera kepada kepala unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. B. Apa tanggung jawab utama motivator? Tanggung jawab utama motivator itu ada 3. Pertama, menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar. Kedua, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar. 3. Menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. C. Jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. 1. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan oleh motivator agar suasana kelas menjadi aman itu ada 6. 1. Semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Kedua, tidak ada senjata tajam seperti gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. 3. Tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. 4. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. 5. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. 6. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik, atau psikis dari motivator.
teman, dan orang tua. 2. Apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbah? Kekerasan fisik itu seperti dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil atau pulpen, dijewer, di smackdown oleh teman, dan lain-lain. 3. Apa saja yang termasuk kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbah? Kekerasan psikis itu seperti dipelototin, diomelin, ditakut-takutin, diancam, dicemooh, dipaksa belajar, memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. 4. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan oleh motivator agar suasana kelas nyaman itu ada 4. 1. Siklus udara di dalam kelas baik, tidak bau, tidak panas, tidak engap. 2. Motivator harus selalu mengasihi murid. 3. Motivator harus menyayangi murid. 4. Motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. 5. Apa saja yang harus dilakukan motivator mengasihi murid? Yang harus dilakukan oleh motivator untuk mengasihi murid itu ada 5. Tersenyum. Pertama, tersenyum bila bertemu. Kedua, menyapa bila bertemu. Ketiga, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid. Keempat, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Kelima, berpenampilan rapi seperti tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak berpakaian ketat. 6. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yang harus dilakukan oleh motivator untuk menyayangi murid itu dimana melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. 7. Apa saja yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang dilakukan oleh motivator agar kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan itu ada 2. 1. Menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. 2. Murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. 8. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Dimana dengan melihat afeksi anak, apakah anak itu bahagia. Ketika anak sudah bahagia, lalu memberikan kegiatan sesuai yang diinginkan oleh anak atau murid. 9. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan pengembangannya, di mana memahami kurikulum bimbah dan memberikan materi kepada anak sesuai dengan tahap perkembangan anak yang dimana kemampuan anak. 10. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator? Kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator itu ada 5. Pertama, motivator memahami konsep dasar bimbah. Kedua, motivator memahami konsep dasar variation skill. Ketiga, motivator memahami kurikulum bimbah AYO. Keempat, untuk menciptakan fun learning diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Kelima, motivator mampu memastikan materi yang diberikan di kelas atau modul setiap murid dipastikan sudah sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Jika modulnya habis, segera minta kepada kepala unit. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.